Tanggal 7 Desember tahun 1941, terjadi serangan militer mendadak yang menggemparkan seluruh dunia, terutama publik Amerika Serikat. Adalah serangan atas pangkalan militer AS di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii oleh 400 plus pesawat tempur imperialis Jepang. Serangan ini begitu mengejutkan karena dilakukan tanpa peringatan atau deklarasi perang apapun. Terlebih, hal ini dilakukan oleh sebuah negara yang selama ini mengucilkan diri dari dunia luar. Sebuah negara yang sekilas tidak punya kepentingan apapun pada percaturan politik dunia, tiba-tiba saja melakukan serangan mendadak pada salah satu negara superpower, yang juga sekaligus menjadi pemicu Perang Dunia II. Kenapa Jepang cari masalah dengan nyerang Pearl Harbor? Padahal selama ratusan tahun Jepang selalu menutup diri terhadap dunia luar. Kenapa tiba-tiba Jepang ikut memulai Perang Dunia II? Terkait dengan pertanyaan itu, banyak orang menyamakan kondisi Jepang dengan Jerman, pada kenyataannya, tidak sesederhana itu. Penyebab, latar belakang, akar masalah Jepang menyerang Pearl Harbor dan memulai perang di Pasifik berbeda jauh dari latar belakang Jerman memulai perang di Eropa. Nah, untuk mengurai akar masalahnya ini, mari kita telusuri bersama sejarah budaya Jepang yang menarik ini. Era ninja dan samurai berakhir. Kita akan mulai penelusuran sejarah ini pada masa ketika kekuasaan kaum samurai mulai berakhir, yaitu sekitar pertengahan abad ke-19. Jepang saat itu adalah negara pertapa yang menutup diri secara total selama ribuan tahun terhadap dunia luar. Tidak ada orang asing yang boleh menginjakan kakinya di Jepang. Sama seperti orang Jepang juga tidak boleh pergi meninggalkan kepulauan Jepang. Secara praktis, orang Jepang gak pernah punya kontak sama sekali dengan orang asing. Bagi masyarakat Jepang, dunia di luar Jepang adalah ibarat planet lain yang penuh misteri. Politik isolasi Jepang akhirnya menerima tantangan dari pihak luar pada tanggal 31 Maret tahun 1854. Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat dengan 10 kapal perangnya membombardir pantai timur Jepang serta memaksa Jepang untuk mengakhiri pertapaannya. Pada saat itulah untuk pertama kalinya, orang-orang Jepang melihat teknologi militer yang begitu berbeda dengan persenjataan mereka yang masih menggunakan katana, wakizashi, yari, yumi. Kedatangan Matthew Perry dan tentara AS ke pantai Edo Jepang begitu menggemparkan seluruh masyarakat Jepang. Para bangsawan takut, rakyat kecewa, mereka mulai berpikir bahwa pemerintah Jepang gagal dan tidak berdaya menghadapi kapal perang asing. Singkat cerita, kekecewaan rakyat dan para bangsawan berhasil memaksa pemerintahan Jepang saat itu, Shogun Tokugawa, untuk digulingkan. Para masyarakat berharap pemerintahan kembali dipimpin oleh sang kaisar yang selama ini dipasung kekuasaannya, serta dikurung di dalam istananya sendiri oleh pemerintahan Tokugawa. Penggulingan ini berhasil, dan berdirilah negara Jepang modern, negara yang mulai menerapkan prinsip politik ala barat seperti parlemen, tentara profesional, wajib militer modern, sistem kabinet, dan lain-lain. Ribuan anak-anak muda Jepang dikirim untuk kuliah di Inggris, Perancis, Jerman, dan lain-lain untuk menjadi motor pembangunan negara Jepang baru. Jepang yang memodernkan pemerintahan dan militernya berhasil mengalahkan dua negara raksasa, Cina tahun 1894 sampai tahun 1895 dan Rusia tahun 1904 sampai tahun 1905. Di bidang politik, Jepang juga berhasil menjadi sekutu negara terkuat di dunia waktu itu, yaitu Inggris, 1902. Kemenangan dan persekutuan ini membuat gengsi, kepercayaan diri seluruh bangsa Jepang membumbung tinggi ke langit. Modernisasi sudah sukses. Sudah saatnya Jepang menjadi penguasa Asia. Namun demikian, perlombaan ini nampaknya tidak sehat bagi perekonomian dalam jangka panjang. Namanya bikin kapal perang pasti menguras banyak anggaran negara.
Untuk itu pada tanggal 12 November tahun 1921 sampai 6 Februari 1922 diselenggarakan sebuah konferensi internasional, Washington Naval Conference, yang dihadiri oleh semua kekuatan militer laut terkuat di dunia. Tujuan utamanya adalah untuk meredakan perlombaan industri militer. Bagi negara Jepang sendiri, ada 2 poin yang bisa dipetik dari perjanjian tersebut. Pertama, semua pihak wajib membatasi armada tempurnya. Jumlah berat kapal tempur Amerika dan Inggris dibatasi cuma 525.000 ton. Untuk Jepang, batasnya lebih kecil, 315.000 ton. Artinya, perbandingannya 5:3. Kedua, selama persekutuan Inggris dan Jepang masih ada, artinya armada Amerika Serikat akan dikeroyok oleh 2 armada ini. Jadi supaya kekuatannya seimbang, persekutuan Inggris dengan Jepang wajib diakhiri. Dalam menanggapi 2 poin perjanjian ini, para pemimpin Jepang terbagi menjadi beberapa faksi. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Tanpa sadar, perpecahan politik internal Jepang ini menjadi bibit masalah yang nantinya akan menyeret Jepang pada Perang Dunia II. Perpecahan internal di militer Jepang setelah perjanjian Washington ditandatangani, terjadi perpecahan pada kalangan militer Jepang. Singkat cerita, Angkatan Bersenjata Jepang terpecah menjadi 4 faksi. Keempat faksi ini hubungannya tidak stabil, terkadang bersaing memperebutkan posisi, terkadang bahkan saling bunuh, tapi tak jarang juga mereka bersekutu. Berikut adalah keempat faksi tersebut. 1. Faksi Perjanjian, Joyakuha. Diisi oleh kalangan Angkatan Laut yang menyetujui Perjanjian Washington. Mereka berpendapat hasil Perjanjian Washington yang membatasi pembangunan militer Jepang dengan porsi 3/5 adalah hal yang masuk akal. Di satu sisi, Jepang memang tidak memiliki kekuatan ekonomi maupun teknologi yang cukup untuk bersaing dengan Amerika Serikat ataupun Inggris. Di sisi lain, luas perairan yang perlu dijaga oleh Jepang juga tidak seluas perairan negara Amerika yang mencakup 2 samudera, yaitu Pasifik dan Atlantik. Jadi pada intinya, porsi 3/5 itu wajar dan bahkan menguntungkan bagi Jepang. Anggota faksi ini adalah para admiral profesional yang mendapat pendidikan di luar negeri seperti Admiral Mitsumasa Yonai, Osami Nagano, Isoroku Yamamoto, Shigeyoshi Inoue, dan lain-lain. 2. Faksi Armada, Kantaiha. Berbeda dengan faksi perjanjian, faksi ini adalah pihak Angkatan Laut yang menolak perjanjian Washington. Bagi faksi Armada, pembatasan ini adalah soal harga diri Jepang. Pembatasan industri militer sebesar 3/5 adalah tidak adil. Jepang telah diremehkan, dianggap tidak sederajat dan dikadalin oleh kekuatan Barat. Oleh karena itu, Jepang harus menolak isi perjanjian ini dan membangun kekuatan militer sesuai dengan takdirnya, sebagai penguasa Asia. Anggota faksi ini adalah admiral ultranasionalis seperti Kato Kanji, Chuichi Nagumo, Pangeran Hiroyasu Fushimi, dan lain-lain. 3. Faksi Jalan Kekaisaran, Kodoha. Didirikan oleh Jenderal Angkatan Darat yang ultranasionalis seperti Sadao Araki dan Jinzaburo Masaki. Mereka yakin bahwa kejayaan Jepang hanya bisa dicapai jika dibimbing oleh semangat Bushido, semangat samurai tradisional. Mereka beranggapan bahwa kekuatan semangat Bushido yang diusung oleh Angkatan Darat membimbing bangsa Jepang untuk menghapuskan semua pengaruh buruk partai politik, korupsi, individualisme, dan budaya Barat. Intinya, faksi ini adalah faksi ultranasionalis dengan landasan semangat tradisional Bushido yang percaya bahwa Angkatan Darat adalah pihak yang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin Jepang. 4. Faksi Kontrol Toseiha. Berseberangan dengan faksi Jalan Kekaisaran, ada juga faksi Angkatan Darat yang dipimpin oleh Tetsuzan Nagata, yang diikuti oleh Hideki Tojo dan beberapa jenderal lainnya. Tidak seperti faksi Jalan Kekaisaran yang mementingkan tradisi dan semangat Bushido, faksi kontrol ini berpendapat bahwa Jepang perlu mengutamakan modernisasi untuk meningkatkan efisiensi. Buat mereka, segala hal sebaiknya ditempuh dengan pertimbangan pragmatis demi progresivitas, termasuk menyingkirkan tradisi.
Jepang perlu segera meninggalkan hal-hal tradisional yang tidak masuk akal, dan fokus pada keputusan-keputusan yang efisien dan masuk akal. Mereka juga yakin Angkatan Darat adalah organisasi terbaik yang bisa memimpin Jepang menuju modernisasi. Perpecahan faksi di kalangan militer ini menciptakan kekacauan politik di Jepang pasca Perang Dunia I. Namun kekacauan ini jangan disamakan dengan kekacauan di Jerman. Kalau masyarakat umum bisa menyebut Jermannya Hitler untuk merujuk pada saat Jerman dikuasai mutlak oleh Hitler. Di Jepang, tidak ada Jepangnya Tojo atau Jepangnya Yamamoto atau Jepangnya siapapun, sebab situasi politik militer maupun sipil Jepang di tahun 1930 sangat kacau balau. Segala bentuk kekacauan politik ini secara perlahan terus membawa langkah Jepang menuju jalan peperangan. Jika ingin dijabarkan secara detail, akan sangat rumit sekali ceritanya. Tapi dalam video ini, saya akan coba merangkum menjadi 5 bagian penting, sebagai berikut.